Kenaikan gaji ini merupakan bagian dari pembaruan rencana kerja RKP tahun 2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang berlaku sejak 30 Juni tahun ini. Akankah kenaikan gaji ini memicu kenaikan harga-harga? Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia lainnya yang bekerja di sektor swasta? Dan apakah kenaikan gaji ini telah sesuai di tengah pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran? Kami akan langsung membahas ya pemirsa untuk Anda bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama sudah ada Muhammad Kodari yang merupakan Kepala Kantor Staf Presiden. Selamat malam Bang Kodari. Selamat malam, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah. Iya. Makasih sudah hadir Bang Kodari. Iya nih, kangen pulang kampung. Sudah lama ya Bang ya? Setelah dilantik baru kali ini kesempatan kesini. Selamat loh Bang sebelumnya. Ya, terima kasih. Ya. Baik, di sebelahnya sudah ada Bang Ator Subroto yang merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat malam Bang Ator. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Baik, saya izin ke Bang Kodari terlebih dahulu. Bang Kodari, Perpres 79 tahun 2025 ini sudah diberlakukan sejak 30 Juni ternyata 2025 begitu ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari secara keseluruhan apa yang mendasari aturan dan juga kebijakan ini dan nantinya Bang, mekanismenya seperti apa? Ya tentu ini merupakan upaya untuk terus melakukan perbaikan ya terhadap situasi dan kondisi pegawai negeri kita sebagai salah satu elemen bangsa. Perbaikan kondisi terhadap semua elemen ini kan terus berlangsung, baik itu pegawai negeri ya, buruh. Upah buruh kan kemarin udah dinaikin kan jadi berapa 6,5% ya angkanya sudah dinaikkan. Kemudian hakim yang insya Allah sudah di depan mata. Tetapi kalau untuk bicara PNS, guru, TNI, Polri dan pejabat negara, ini memang masih harus dibahas antara KL-KL yang terkait. Utamanya adalah Pan-RB bersama dengan Kementerian Keuangan. Untuk diketahui bahwa Perpres ini sumbernya asalnya itu adalah dari Bappenas. Kalau kita bicara pengelolaan negara kan ada tahapan perencanaan, ada tahapan administrasi atau pembuatan peraturan oleh Seknek, kemudian implementasinya oleh Pan-RB, keuangan, kan harus dilihat juga kondisi keuangan negara. Nah, kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sejauh ini memang tahapannya masih belum sampai ke pembahasan yang konkret betul atau detail betul bahwa ini pasti akan dilaksanakan tahun 2025. Dan belum memang tentu di tahun ini artinya belum tentu, ya. Dan memang sudah ada beberapa pengalaman sebelumnya ya, namanya perencanaan kan tentu harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kondisi bulan Juni kemarin mungkin beda dengan sekarang pada bulan September atau Oktober ini. Saya punya beberapa contoh nih dari hasil kajian di kantor staf kepresidenan. Misalnya cukai minuman berpemanis dalam kemasan, pajak karbon itu tidak dilaksanakan pada tahun. Saya merasakan, kemudian saya ingin ucapkan terima kasih saudara-saudara, prestasi yang sudah kita berikan, bisa dikatakan kita baru 1 bulan kita mengambil alih administrasi negara ini, ambil alih baru 1 bulan, tapi kita sudah bisa memberi kepada rakyat hal-hal yang penting. Pertama, penghapusan utang di bidang UMKM yang sudah cukup lama. Untuk para petani, para nelayan kita, saya kira ini sangat dirasakan, sehingga mereka sekarang bisa lebih semangat, lebih aktif kembali. Upah minimum juga naik. Terima kasih pihak-pihak yang bekerja, Menteri Tenaga Kerja, Menko, PMK dan PM. Terima kasih. Juga peningkatan kesejahteraan guru. Terima kasih, terutama terima kasihnya ke Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Juga kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik. Terima kasih Menteri Perhubungan dan semua menteri-menteri BUMN, terima kasih. Ini akibat
teamwork yang baik di antara kita, di antara saudara-saudara. Saya merasakan di mana-mana rakyat merasa bahwa kita terus pada komitmen kita untuk selalu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan nasional. Kita melanjutkan dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Presiden sebelumnya, tapi kita bertekad untuk terus memperbaiki semua kebijakan, memperbaiki sistem yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh juga, saya juga sampaikan terima kasih kepada tim Menko Pangan dan semua menteri-menteri yang berurusan dengan pangan kita. Dalam rapat terbatas terakhir beberapa hari yang lalu, saya mendapat paparan yang sangat menggembirakan. Produksi pangan kita naik, cadangan pangan kita mungkin terbesar selama beberapa tahun ini. Yang ada di gudang kita, saya kira mendekati 2 juta ton. Dan sangat besar kemungkinan dan keyakinan saya tahun 2025 kita tidak akan impor beras lagi. Bahkan cadangan kita cukup. Walaupun ini berita yang sangat baik, dan ini sekali lagi akibat kerja keras saudara-saudara, apresiasi saya juga kepada Menteri Pertanian dan timnya, Bulog, Badan Pangan Nasional, semua unsur, Menteri BUMN dan BUMN yang berada di bawah pengawasan Menteri BUMN. Terima kasih. Langkah-langkah kita di akhir tahun 2024 juga karena dukungan Presiden Joko Widodo sebelumnya, kita mampu mengatasi tahun ini yang tidak ringan karena kita hadapi El Nino sekaligus La Nina, musim kering, tapi kita mampu mengatasi, mampu menghadapi di tengah memang suasana geopolitik yang tidak ringan. Masalah geopolitik berpengaruh dengan masalah pangan. Kalau terjadi suatu ketegangan dan krisis, negara-negara yang biasanya ekspor pangan akan menghentikan ekspor mereka. Ini fenomena yang sudah terjadi berkali-kali. Karena itu, terima kasih, alhamdulillah kita sekarang berada dalam posisi yang semakin kuat, dan semakin ke depan kita akan tambah kuat di bidang ini. Kita tidak nanti hanya bebas dari impor beras, tapi kita harus bebas dari impor semua komoditas pangan. Saya juga menyampaikan terima kasih saya, apresiasi saya kepada Mendagri yang mengendalikan, yang ikut bantu mengendalikan pemantauan inflasi. Mendagri di mana? Oh ya, terima kasih Mendagri. Ini mekanisme saya kira yang dirintis di bawah pemerintah Pak Jokowi, jarang dilaksanakan di banyak negara lain.